Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bertemu kembali anak ya dengan pengajaran bahasa Sunda. Nah, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya nak ya. Oke, hari ini Bu Dini ingin memberikan tugas. Nah, tapi sebelum itu Bu Dini akan mengulas kembali ya. Ini pernah kita bahas melalui Zoom yaitu mengenai kalimah panyaram. Masih ingat ya? Bu Dini ulang sekilas supaya mengingatkan ya. Kalimah panyaram adalah kalimat larangan. Nah, digunakan untuk apa sih kalimat larangan ini? Yaitu digunakan pikeun nyaram hiji lampah. Ya, ini digunakan untuk melarang suatu perbuatan atau kebiasaan yang tentunya kurang baik ya nak ya. Nah, contohnya nih di sini ada beberapa kalimat penyaram. Nomor 1, ulah loba teuing ulin, jangan terlalu banyak main. Nah, nomor 2, ulah ulin wae atuh, jangan main aja dong gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian nomor 3, ulin teh ulah di jalan bisi katabrak, main itu jangan di jalan, takut ketabrak. Selanjutnya nomor 4 nih, nomor 4, cing atuh sing sopan, coba yang sopan gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 5, ulah lalajo TV deket teuing, jangan menonton TV terlalu dekat. Kemudian nomor 6, ari diajar ulah bari heureuy, jika belajar jangan sambil bercanda atau main-main gitu ya. Kemudian nomor 7, tong micen runtah di mana wae, jangan membuang sampah di mana saja. Maksudnya jangan buang sampah sembarangan. Nah, seperti itu. Kemudian nomor 8, cing atuh ari ngomong teh ulah jojorokan. Coba kalau ngomong itu jangan teriak-teriak. Nah, seperti itu. Kemudian nomor 9, ari barang dahar ulah bari nangtung atuh teu sopan. Jika makan jangan sembari atau sambil berdiri, tidak sopan. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir yang nomor 10, cing atuh ari lempang teh ulah balangah bisi ti tajong. Coba kalau jalan itu jangan lalai, maksudnya jangan sambil ngelamun gitu ya nak ya, takut tersandung. Nah, seperti itu. Ini dia beberapa contoh kalimat larangan. Coba kalau kita perhatikan ya nak ya, di sini kalimat larangan itu ada kata-kata ulah. Nah, ulah ini artinya jangan. Nah, itu salah satu cirinya. Kemudian di kalimat akhirnya nih menggunakan tanda seru ya. Yaitu maksudnya tanda seru ini menunjukkan bahwa ini merupakan kalimat perintah atau kalimat larangan. Nah, sampai di sini paham ya kalimat panyaram ya? Bu Dina hanya mengulang saja. Sudah pernah kita bahas sebelumnya. Insya Allah sudah paham semua. Oke, selanjutnya tugasnya adalah sebagai berikut. Nah, tugas kalian itu adalah di halaman 19. Pancen hidup, tugas Ananda, maksudnya tugas kalian ya. Pek titeunan heula gambarna ku hidup, tuluy jeun kalimah panyaram. Nah, silahkan kalian simak dulu, kalian perhatikan dulu nih gambarnya nih. Ada 4 gambar ya. Gambar nomor 1, gambar nomor 2, gambar nomor 3, gambar nomor 4. Nah, setelah gambar-gambarnya kalian perhatikan dengan seksama, baru deh tuluy jieun kalimah panyaram. Nah, kemudian kalian buat kalimat larangannya. Nah, di sini ya kalian buat kalimat larangannya. 1, 2, 3, 4. Nah, kalian buat kalimat larangan atau kalimat panyaram untuk keempat gambar ini. Wah, gampang banget ya tugasnya ya. Sampai di sini paham ya tugasnya? Oke, kalau begitu selamat mengerjakan anak soleh-soleha. Bu Dini mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah Bu Dini mohon ampun. Bu Dini akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pengajaran selanjutnya.